Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan. Kenikmatan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara jutaan bahkan miliaran hamba-hambanya yang mana mereka belum dikasih hidayah oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memeluk agamanya. Pernahkah kita merasa kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan kita hidayah, maka kita tidak akan bisa masuk Islam? Dan syarat seseorang akan masuk surganya Allah di antara dengan masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Agama yang di sisi Allah adalah Islam. Kemudian Allah juga mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima agama tersebut, dan ia di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi. Di dalam ayat yang lain yang masih berkaitan dengan Islam, yang sering dibacakan oleh khatib di mimbarnya, apa kata Allah? "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala. Ini nikmat kita bisa beragama Islam. Ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat yang melebihi kita mendapatkan keturunan atau mendapatkan harta yang banyak. Mengapa? Kalau seandainya kita mendapatkan harta mungkin sebesar bumi ini, akan tetapi orang tersebut bukan orang Islam, tidak beragama Islam, ketika dia mati, kita harus yakin orang yang non-muslim, keyakinan kita non-muslim atau orang kafir, ketika ia mati ia masuk neraka. Kita harus yakin, sebagaimana mereka meyakini bahwasanya orang yang bukan seperti agamanya mereka, meyakini ya, barang siapa yang mati selain dari agama mereka, semuanya tersesat, semuanya di neraka. Ini keyakinan kita, setiap agama memiliki keyakinan masing-masing seperti ini. Ya, bahkan jenengan misalkan tanya kepada orang-orang Nasrani, ya, jenengan tanya, bagaimana kalau orang-orang Islam itu meninggal? Menurut mereka keyakinannya bagaimana? Pasti mereka akan menjawab, ya, yang masuk surga hanya orang Nasrani, karena sudah ditebus. Jadi dengan tanya kepada orang Hindu misalkan, ya, pasti sama jawabannya. Dan kita memiliki keyakinan seperti ini. Ya. Dalilnya apa? Banyak. Yang sering kita hafal mungkin ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir
dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, di neraka jahannam. Dan ini keyakinan kita, dan kita harus meyakini ini. Dan kita harus bersyukur masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah pilih. Pernahkah kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam Islam? Ini kita enggak doa dikasih, Pak. Bagaimana? Enggak bersyukurnya. Ya, kita tidak berdoa, kita enggak minta agama Islam dikasih sama Allah. Kita dipilih dari sekian jutaan bahkan miliaran hambanya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agamanya. Kemudian kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memilih sekian hambanya untuk memeluk agama Islam, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah wajib. Untuk senang melaksanakan ibadah wajib. Seperti salat subuh berjamaah bagi laki-laki. Berapa banyak orang-orang yang mengaku Islam, akan tetapi mereka tidak mengerjakan salat. Ini kita syukuri. Ya. Mengapa? Jangan kita bangga diri dengan diri kita. Kita sudah sholat, kita beribadah, kita merasa berjasa kepada Allah. Tidak, itu ujub namanya. Nabi SAW ketika perang Khandaq, perang Ahzab, ketika beliau menggali parit, setelah beliau menggali parit, tubuhnya kelihatan. Ya, diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, tubuhnya kelihatan penuh debu kata beliau. Rasulullah SAW mengatakan, wallahi demi Allah, laula Allah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita enggak akan dapat hidayah. Wa ma shallaina, kita enggak akan bisa salat. Wa ma tasaddaqna, kita enggak akan bisa membayar zakat. Dan beliau juga masuk sunnah, dan kita tidak akan bisa puasa. Dan ini kita syukuri. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Ya, barang siapa yang bersyukur di antara kalian, apa kata Allah, pasti akan ditambah nikmatnya, baik nikmat iman maupun nikmat dunia. Dengan syarat bersyukur. Dan salah satu syukur, mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melakukan amal saleh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat berikutnya, setelah di antara sekian banyak hamba yang Allah pilih untuk masuk Islam, kemudian mereka melakukan amal-amal wajibnya, Allah pilih kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Bahkan para ulama, Salah Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak menemui amalan setelah wajib yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini dengan mendengarkan ilmu itu dengan mendapatkan pahala dengan syarat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meniatkan ibadah. Karena Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, man ta'allama al-'ilma mimma yabtaghi wajha Allah la yata'allamu illa bi'ardin min ad-dunya faqad harrama 'alayhi 'arf al-jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa, kata Nabi, yang menuntut ilmu, yang harusnya menuntut ilmu itu mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah. Ya, kita di sini mendapatkan, kalau kita mendapat pahala, kalau kita berharap pahala, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Barang siapa yang menuntut ilmu dan ia yang harusnya ilmu itu menuntutnya, ya, yang dituntut untuk mengharap wajah Allah, tapi dia mengharap bukan itu. Dia mengharap sebagian perhiasan dari dunia. Dan perhiasan dari dunia ini bukan hanya harta, misalkan kita menuntut ilmu syar'i, kita menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk mendapatkan, biar kita nanti tujuan utamanya agar kita
mendapatkan kenikmatan dunia, disanjung masyarakat, dipuji. Tujuannya bukan itu. Ya. Kita menuntut ilmu tujuannya agar dipuji oleh orang. Oh, saya sudah menuntut ilmu di sini. Nah, ini berarti bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya saja tidak mendapatkan bagaimana surganya. Wala'iyadzubillah. Berat. Kita harus ikhlas. Kita niatkan mulai sekarang. Ya, kita rubah niat kita. Ya, kita duduk di sini untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya adalah duduk di majelis ilmu ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam hadisnya banyak yang berkaitan dengan menuntut ilmu ini. Mungkin sering ya disampaikan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, tentu di sini ilmu syar'i, sahalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia tariqan, ya, jalan ila jannah, menuju surganya. Dan ini yang kita harapkan. Ya. Pernahkah kita berpikir masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah mendapatkan nikmat yang mana kita dulu mungkin banyak dosa di usia muda kita. Di usia muda kita banyak dosa. Ketika kita sudah pensiun, ketika kita sudah melewati umur-umur yang sudah tua, lebih dari 40 tahun, Allah dekatkan kita dengan masjid. Allah mudahkan kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Ya. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan patut kita pertanyakan. Dan mensyukuri nikmat hidayah ini yang pertama adalah dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban, kemudian melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita sering berdoa. Hendaklah kita berdoa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa setiap harinya. Seorang nabi masih berdoa minta hidayah, minta ditetapkan hatinya di dalam agamanya. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan agama di atas agama, tetapkan hatiku di atas agama. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, sama artinya. Tapi lafaznya bukan muqallibah tapi musarrifah. Ya, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik. Rubahlah hatiku kepada ketaatan kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kita setiap paginya yang harus kita baca. Ya, karena ini akan berpengaruh kepada diri kita dan keluarga kita. Yaitu doa meminta ilmu, meminta rezeki dan meminta amal diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, tentu baik dan halal. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Mengapa amal yang terakhir sebelum rezeki? Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan rezeki yang halal. Berapa banyak orang bermuamalah dengan perbuatan bermuamalah yang haram dikarenakan apa? Ia tidak tahu kalau itu haram. Ya. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa mencari nafkah dengan halal. Dan dengan kita makan dari hasil usaha yang halal, maka ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pada kali ini yaitu yang berkaitan dengan dzan, prasangka. Prasangka adalah amalan hati. Dan 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 prasangka adalah amalan hati
Prasangka ini ada dua, yaitu husnul dzan yang sering kita ketahui, yaitu berbaik sangka, wa su'ul dzan, dan berburuk sangka. Husnul dzan, berbaik sangka, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, merupakan ibadah. Bahkan ibadah yang salah satu ibadah yang besar, ya, pahalanya. Adapun su'ul dzan kebalikannya, berburuk sangka kepada Allah, itu merupakan dosa besar. Bukan hanya dosa, tapi dosa besar. Ya. Kalau antum membaca kitab Al-Kabair, itu suudzon, itu masuk kepada dosa hati. Yang mana di situ disebabkan termasuk dosa besar. Dan dalilnya banyak. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang kafir. Ya. Dalam surat Al-Fatih banyak ayatnya. Salah satu surat Al-Fatih. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-musyrikina wal-musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Sesungguhnya Allah akan mengadab orang-orang kafir, ya. Orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan, orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Adh-dhannina dhanna as-saw. Adh-dhannina billahi dhanna as-saw, yaitu mereka berprasangka buruk kepada Allah. Diazab karena itu. Bukan hanya itu, wa ghadiballahu 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Kenapa? Karena dia berburuk sangka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Ya, wa a'adda lahu jahannam, dan Allah sediakan bagi mereka apa? Jahannam, neraka yang besar masira. Itulah sebuah program. Dikarenakan apa? Dikarenakan ia berburuk sangka kepada Allah. Ayat ini bisa kita ambil bukan hanya untuk orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, tapi itu orang yang beriman. Apabila dia berburuk sangka kepada Allah, ya memang orang kafir, orang munafik diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang banyak. Dikarenakan mungkin dia tidak beriman kepadanya, disebabkan mungkin dia kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebabkan yang lainnya. Ini Allah sebutkan sebabnya apa? Berburuk sangka kepadanya. Mengapa? Karena perintah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran yang banyak sekali. Ya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, berbuat ihsanlah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dinukil oleh Ikrimah dalam kitab Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud ayat ini yang berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya di sini ayat ini adalah ayyuhibullah billah. Maksudnya adalah artinya berbaik sangkalah kalian kepada Allah, maka Allah akan, ya, berbaik pula kepada. Selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Ada yang tahu? Hadis qudsi? Pernah mendengar hadis qudsi? Apa Mas? Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, tahu artinya atau tidak, dapat pahala. Kan gitu. Pahalanya Masya Allah ini Al-Quran. Ya, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca kitab Allah satu huruf saja, maka ia mendapatkan satu pahala, satu kebaikan, dan kebaikan akan didapatkan akan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, aku enggak mengatakan alif lam itu huruf, walakin aliful harf wal
wal lam harf wa mim harf. Ya, alif huruf, lam huruf, mim huruf. Berarti kita baca alif lam mim berapa pahalanya? 30 kebaikan. Oleh karenanya rugi jenengan. Ya, terlepas dari sebagian mengatakan khilafiyah, perbedaan pendapat tentang masalah hukum musik. Ya, rugi jenengan kalau berangkat ngantor sambil mendengarkan musik. Mengapa? Karena dapat pahala. Misalkan dengan ngantor sambil nyetir mobil, dengan hafal surat apa misalkan? Misalkan hafal Al-Kafirun, An-Nasr, ya, Al-Masad, Al-Habib, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Namanya. Antum ulang-ulang ini dari Al-Kafirun sampai An-Nas, Al-Kafirun sampai An-Nas. Coba bayangkan berapa pahalanya. Ya, banyak. Ya, jadi sampai motor naik mobil ke kantor, misalkan perjalanan 20 menit, sudah berapa kali khatam itu? Ya, berapa pahalanya? Banyak. Tinggal hitung sendiri. Kan hitungannya per huruf, bukan per halaman. Ya? Itu hanya per huruf, Pak. Alhamdulillah bagi ibu masa sampai selesai ini. Qul ya ayyuhal kafirun selesai sampai gini. Nah, pahala. Ya. Dan mendapatkan pahala itu mudah. Yang syarat ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mudah. Jadi naik motor misalnya sambil membaca saya hafalnya at-tuha. Jadi apa tuha terus saja. Wat-tuha wal laili idza tinggal hurufkan kalikan itu. Wawu alif lam dal ha ya. Apa itu sudah waktu hato itu. Ya, tapi jangan waktu terus ya. Jadi dibaca sampai akhir, Pak. Nah, tadi alif lam 3 huruf. Hafalnya alif lam mim, alif lam mim, alif lam sambil gitu alif lam mim ini jangan. Ya, ditambah. Nah, yang pahalanya besar. Kan para ulama mengatakan ibda'u la tashtaghilu bi syai'in qabla kitabillah. Janganlah kalian itu menyibukkan sesuatu apapun sebelum kalian menyibukkan dengan kitab Allah. Maknanya dua. Makna yang pertama, janganlah kalian mengawali harimu sebelum kalian itu menyentuh Al-Quran. Jadi membaca pagi-pagi habis subuh kita baca Quran. Ya. Karena berkahnya banyak. Atau ya, makna yang kedua, ya, hendaklah kita mengajari bagi anak-anak kecil, cucu-cucu kita, anak-anak kita yang kan. Hendaklah kita pertama yang kita ajari kepada anak adalah Al-Quran. Ya. Jadi antum saya senang sekali ya. Saya juga guru TPG, Pak. Saya ngajar anak-anak kecil-kecil, guru TPG. Itu senang sekali saya kalau melihat anak-anak yang usianya di bawah 4 tahun ini sama orang tuanya juga dibawa ke masjid. Walaupun bertahun-tahun, misalnya berbulan-bulan dia masih tingkat 1, terus saya senang sekali. Kenapa? Masya Allah perhatiannya orang tua ini kepada anaknya. Ya, masih kecil belum diajari alif A B C D, tapi dia diajari apa? Ngaji dulu. Walaupun mengenalkan dulu saja. Ya. Dan bayangkan kalau seandainya iya itu, ya, terutama anak-anak kita, itu bisa membaca Al-Quran melalui tangan kita. Senangnya Masya Allah. Ya, senangnya Masya Allah. Mengapa kau senang? Coba dia baca Al-Quran ketika sholat. Sholat 5 waktu kan? Setiap sholat ketika dia baca Al-Fatihah, dan kita yang ngajari. Ya, dia baca surat-surat pendek dan itu kita yang ngajari. Berapa pahala kita ketika kita mati nanti? Dan ia melakukan sholat 5 waktu setiap hari. 1 hari sudah berapa kali itu? Karena Nabi SAW mengatakan ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan sesuatu kebaikan itu seperti pelakunya. Ya. Senang sekali saya melihat, Masya Allah. Senangnya orang tuanya itu, Masya Allah, masih kecil dia. Walaupun di TPG itu main-main, tapi waktunya main, ayo maju baca A, antar berikan A sama B saja bulat ya. Tidak masalah, senang ya. Kenapa? Karena Masya Allah dia. Bayangkan di Al-Quran huruf alif ada berapa? Dalam Al-Quran itu huruf alif ada berapa? Banyak huruf alif dalam Al-Quran. Ya, Alhamdulillah sudah alif sama lam itu. Alif. Ya, lillah Allah adalah lillah ada alifnya, alif tapi alifnya tersembunyi. Ya, Rabbi al-alamin alif lagi. Ketika saya mengajarkan, ketika kita mengajarkan huruf alif saja, setiap anak itu membaca Al-Quran ketemu huruf alif, kita dapat pahala alif saja. Nah, ya, makanya ibu-ibu semua ya,
Jangan kalah sama guru-guru TPQ. Ya, usahakan anak jenengan semua itu mengenal huruf melalui sampean. Kalau misalkan anak kita tidak bisa, misalkan kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita tahu huruf, kenalkan aja huruf. Ini alif, a, ini ba, ini ta, ini ta, dan seterusnya. Kenalkan aja. Kita nggak bisa baca, tapi kita mengenalkan. Dia hafal melalui kita huruf-huruf, sedangkan perangkainya melalui guru. Nah itu kita dapat porsi besar malah. Ini siapa yang menunjuki ini yang pertama? Kita. Bukankah kita membayar guru untuk pendidikan anak juga mendapatkan pahala? Nah, dapat. Akan tetapi pahalanya beda dengan kita mengajar Islam. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna min ilmil jaza ma'ilmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala seseorang itu bergantung dengan besarnya ujian. Ya, kalau jenengan bayar mungkin tiap bulan TPQ biar berapa? 50.000 kasihkan dulu 50.000 itu mudah. Ya, mungkin jenengan itu tidak terasa. Bahkan 50.000 itu apa nih? Sesuatu misalkan jatuh aja nggak menyesal ya. Jatuh saja tidak menyesal. Ini mudah 1 bulan itu. Tapi kalau kita ngajari belum anaknya rewel, ya belum nggak bisa karena darah naik, ini nggak bisa biasanya. Nah, ya itu pahalanya lebih besar. Ya, walaupun kita sama-sama dapat pahala, tapi pahalanya lebih besar kalau kita yang ngajari sendiri. Nah, ya, jadi sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadi kembali ke pembahasan wa ahsinu ay ahsinu dzan billah. Ya, berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Maksudnya adalah berhusnudzanlah. Ya. Berhusnudzan, berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku di atas prasangka hambaku. Fa in dhanna bi khairan falahu. Apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, falahu, aku beri kebaikan dia sesuai dengan prasangkanya. Wa in dhanna bi syarran falahu. Apabila hambaku berprasangka buruk padaku, maka baginya keburukan. Falyadhun 'abdi ma syaa, kata Allah. Hambaku bebas mau berprasangka baik atau buruk kepadaku, bebas. Ya, kalau baik dia akan aku beri kebaikan, kalau buruk akan diberi keburukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kapan kita ya berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah? Tentu prasangka baik ini pada semua hal. Lebih-lebih pada 4 ini. 4 atau 5 nanti disebutkan, betul tidak? Yang pertama, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah, yaitu ketika kita hendak mati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, 3 hari sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Janganlah kalian sekali-kali mati, kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalian senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika kita sudah menghendaki ajal, hendaklah kita berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang rahmatnya luas sekali. Wa rahmati, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, rahmatku rahmatnya Allah wasiat luas seluas segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk langit dan bumi. Kita pasang ya, ketika kita mau mati, hendaklah kita pasang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Mengampuni dosa-dosa kita. Kita bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan jangan kita berprasangka, ya Allah, Allah mengampuni dosa-dosa ya. Berarti kita sudah khusyuk kepada Allah. Kita berprasangka buruk, Allah tak akan mengampuni dosa saya. Ya, berarti kita sudah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai. Mengapa? Fa
in dzanna bi syarran falahu. Kalau seandainya hamba berprasangka buruk, maka dia akan dapat keburukan. Sebelum mati beberapa detik saja kita seuzon kepada Allah, maka kita mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau wafat. Yang mewasiatkan kepada para sahabat, janganlah kalian mati kecuali kalian senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pemurah, ya, zat yang maha mengampuni, yang tidak memperdulikan hambanya entah dia berbuat dosa atau tidak apabila dia bertobat. Sebesar apapun dosa ketika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Dengan syarat tobat. Tobat ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, dia menyesali dosa tersebut. Syarat yang kedua, dia meninggalkan dosa tersebut. Syarat yang ketiga adalah dia memiliki azam, memiliki tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, kita kupas syarat yang pertama. Ia menyesali. Kalau seseorang telah melakukan dosa, tapi dia tidak menyesal, telah melakukannya, dia belum bertobat. Dan syarat apa? Menyesali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Anda itu bertobat. Ya, menyesal itu bagian dari tobat. Orang melakukan dosa besar, misalkan auzubillah min dzalik, ia telah pernah melakukan perbuatan zina misalnya di masa mudanya, dia harus menyesalinya. Jangan dia malah ketika dia mendapatkan hidayah dia malah kok nyesel dulu cuma sekali, kok nyesel dulu cuma beberapa kali, ya. Sekarang sudah bertobat, ya, itu berarti dia belum bertobat, dia nggak menyesali dosanya. Ya. Justru dia menyesali perbuatannya kok cuma sedikit gitu. Harus kita menyesali perbuatannya. Allah, dulu saya pernah berbuat begitu. Menyesal dalam hati. Kemudian yang kedua, syarat tobat, ia meninggalkan dosa tersebut, segera meninggalkannya. Ketika seseorang melakukan dosa, kemudian dia segera tinggalkan dosa tersebut. Setelah menyesal dia tinggalkan sudah. Ya. Dan yang ketiga adalah ia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Contoh seperti ini, dia menyesal dia. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya, maka dia sudah menyesal, dia istighfar kepada Allah. Tapi dalam hatinya masih ada keinginan, nanti kalau bisa lah, nanti kalau sudah ada waktu nanti saya ulang lagi. Berarti dia belum bertobat. Ya, berarti dia belum bertobat. Harus menyesali dia. Harus berazam untuk bertekad untuk tidak meninggalkannya, untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya, dia harus bertekad. Saya berjanji untuk tidak melakukan lagi. Tapi qadar Allah, suatu ketika dia terjatuh pada dosa yang sama, maka dia bertobat lagi. Apakah tobatnya sebelumnya batal? Tidak. Dia bertobat lagi. Ya, sama seperti syarat yang tadi. Ya, jadi tidak boleh merencanakan dosa itu. Kalau kita merencanakan dosa berarti kita belum bertobat. Dan saya tanya, yang disuruh orang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil untuk bertobat kepadanya siapa? Orang kafir kan? Orang musyrik, orang bertakwa, orang beriman. Siapa? Orang beriman, orang yang bertakwa, yang disuruh bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman. Ini dipanggil yang beriman, bukan yang wahai orang-orang yang bejat, bukan. Wahai orang-orang yang musyrik, bukan. Tapi orang-orang yang beriman. Tubu ilallah. Taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, orang yang beriman itu. Kenapa? Dan karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, mungkin sering dibaca oleh imam, ya, yang mana mengisahkan 4 ciri orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran yaitu u'iddat lil muttaqin, surga itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa.
Siapa mereka yang pertama? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal ghadhimina al-ghaidh. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik di kelaparan maupun susah. Wal ghadhimina al-ghaidh, dan orang yang mudah menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ciri yang keempat apa? Wa idza fa'alu fahishatan. Adapun mereka itu ketika melakukan keburukan, al-fahishah dosa besar. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan dosa besar. Aw zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka. Apa kata Allah? Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka ingat Allah dan segera meminta ampun kepadanya. Bukan berarti orang yang bertakwa bebas dari dosa. Orang beriman bebas dari dosa, tidak. Akan tetapi apa? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, apabila ia terjatuh ke dalam dosa, ia segera ingat Allah dan bertaubat kepadanya. Orang yang bertakwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ada seorang hamba berbuat dosa. Ada seorang berbuat dosa, kemudian ia mengatakan, "Ai Rabbi ighfirli dzambi. Rabbi ighfirli dzambi." Ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab di atas arsy, dia menjawab, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aznaba 'abdi dzamban." Hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dan ia tahu bahwa dia memiliki Rabb. Ia tahu dia punya Rabb. Ya'khudhu bidzambi, yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Yang mana Rabb tersebut Maha mengampuni dosa dan menghukum orang disebabkan dosa. Ai faqad ghafartulah. Aku ampuni hambaku tersebut. Ya. Summa makatha masya Allah. Kemudian berlalu dia dalam ketaatan. Ya, summa ahda. Kemudian dia mengulanginya lagi. Ya, dosa yang sama. Kemudian dia berdoa, "Ai Rabbi ighfirli dzambi." Ya Allah, ampuni dosaku. Ya, kemudian Allah menjawab lagi. Kita enggak tahu, tapi ini dikisahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seperti ini. Allah berfirman seperti itu. Aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi faqad ghafartu lahu. Hambaku telah berbuat dosa kepadaku. Ia tahu ia memiliki Rabb yang Maha mengampuni dosa dan menghukum disebabkan dosa. Apa kata Allah? Faqad ghafartu lahu. Aku ampuni dia. Summa makatha masya, sampai 3 kali dalam hadis. Terus ya, mengulang lagi. Namanya manusia, siapa yang enggak pernah dosa, berbuat dosa? Semua pasti. Ya, tapi bagaimana kita, sikap kita menyikapi dosa tersebut? Apakah kita bertobat kepada Allah atau justru kita bangga dengan dosa? Kalau kita bertobat, Allah akan ampuni dosa kita. Itu rezeki kita. Kita telah melakukan dosa. Ya, sebelum kita bertobat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau lam tudhnibu la khiftu ashadda min dzalik. La khiftu minkum ashadda min dzalik." Kalau seandainya kalian itu di antara kalian ada yang tidak berbuat dosa, ada yang enggak punya dosa, aku takut yang menimpa kalian itu perkara yang lebih besar dari dosa itu. Apa kata Nabi? Al-ujub, bangga diri. Bangga terhadap amal ibadah. Ya, ia bangga dengan ibadahnya, rasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita enggak berbuat dosa, kita akan ujub dengan ibadah. Bahkan terkadang kita kalau jadi orang insyaallah setiap hari di masjid, ketika orang iki wis tuwa gak tau ning masjid wis kali ngenteni matine, gak tau ning masjid, si pancet. Kadang di hati terbersih seperti itu. Berarti kita telah ujub dengan amalan kita. Ya, atau ini orang ini ya kelihatannya apa alim tapi nggak pernah sholat ke masjid. Nah, berarti kita sudah merendahkan dia. Dia merasa bangga dengan diri kita.
Kita ujub. Makanya Allah berikan dosa kepada kita agar kita melakukan, agar bukan kita ini dorongan kita untuk melakukan dosa, tidak, agar kita terjatuh pada dosa. Kemudian kita menyesali, ya Allah ternyata aku ini hamba-Mu yang lemah, ya, yang ibadahnya sedikit belum tentu diterima atau tidak, sempat saja melakukan dosa. Ya kita akan itu. Dan ketika kita bertobat, Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Ya, orang yang bertobat itu orang yang berdosa dulu, baru bertobat. Ya. Nah, jadi ini kita harus khusnuzan kepada Allah. Dan Allah khusnuzan apa? Khusnuzannya Allah Maha Penerima Taubat. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mereka berbuat maksiat kepada Allah. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dengan syarat taubat. Jadi, ya. Nah, ada pun yang kedua. Ya, ada pun yang kedua. Kapan kita disyariatkan ya, untuk ini kedua ketiga, yang kedua ya. Sebenarnya ini ketiga ini. Yang pertama adalah sehendaknya kita berkhusnuzan kepada Allah sebelum kita mati. Kemudian yang kedua adalah kita berkhusnuzan kepada Allah ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa adalah kita berkhusnuzan bahwasanya Allah masih menerima taubat kita dan kita bertobat. Itu yang kedua tadi. Adapun yang ketiga, ketika kita kapan kita khusnuzan? Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dan musibah ini bukan hanya bencana, bukan hilangnya, ya, bukan hilangnya sesuatu yang kita yang misalkan harta, bukan. Musibah itu banyak. Kita dikasih anak, ya, anaknya bandelnya, masya Allah, itu musibah. Itu musibah. Ya, dan musibah itu banyak. Ya. Ketika kita tertimpa musibah, hendaklah kita khusnuzan kepada Allah. Bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita dengan memberikan musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya bisa jadi apa saja yang kamu sukai itu boleh buruk bagimu, dan apa saja yang kamu benci itu baik bagimu. Sekarang saya tanya, siapa yang mau jempolnya dipotong? Pak? Jempol kakinya siapa yang mau dipotong? Gak ada. Tapi kalau orang punya penyakit gula dan maaf ya, dan jempolnya misalkan sudah membusuk, maka mau nggak mau dia dipotong jempolnya demi kebaikannya. Seperti itu. Kalau tidak, maka akan merembet ke tubuh yang lainnya. Ya. Logikanya seperti itu. Ya. Itu kita benci jempolku, jari saya 5, kakinya tinggal 4 nanti. Nanti kalau pas sambil jepit bingung nanti, nggak kejepit kan gitu. Nah, jadi ya, kita benci dengan itu, kehilangan anggota tubuh kita, tapi itu lebih baik bagi kita daripada kita lanjutkan. Ini firman Allah sebenarnya. Firman Allah. Kemudian bisa jadi sesuatu pasti penyakit gula. Sesuatu yang paling kita suka itu buruk bagi kita. Contoh, orang yang punya penyakit gula, ia makan gula banyak. Itu dia suka dengan gula manis-manis, tapi buruk baginya, akan memudaratkan dia. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di akhir ayat ini ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu enggak tahu. Itu logika sederhananya. Sama
Seperti kita tertimpa musibah, tertimpa penyakit misalnya, hendaklah kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepadanya, ya, bahwasanya dengan penyakit ini Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Aku takjub terhadap perkaranya orang mukmin. Wa inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya setiap perkara orang mukmin itu semuanya baik. Semua perkara orang mukmin baik. In asabahu sarra syakar. Apabila orang mukmin itu diberi kenikmatan, ia bersyukur, fakana khairan lahu. Maka syukur itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara, fakana khairan lahu. Maka apabila seorang mukmin tertimpa musibah, tertimpa mudarat, ia bersyukur. Apa kata Allah? Kata Nabi, fakana khairan lahu. Maka baginya kebaikan pula. Jadi orang mukmin itu dikit-dikit pahala, dapat nikmat, bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah, mengucapkan syukur dengan ucapan, dengan hati, dan dengan apa? Dengan anggota badan. Misalkan kita dapat harta banyak, sudah bisa bersyukur, ya kan gitu. Bersyukur itu baik bagi kita. Pahala, berbuah pahala. Kita diuji dengan masya Allah, naudzubillah min dzalik, kita bangkrut. Naudzubillah min dzalik, kita bangkrut. Masya Allah, sabar. Ya, sabar. Allah Subhanahu wa taala pasti bersyukur, ini mungkin ujian bagi saya. Pasti ada hikmah di balik ini. Ya. Ini sabar itu berbuah pahala. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Nah, ya, syukur Pak. Apa namanya? Husnuzon kepada Allah. Pasti semuanya ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya. Nah, ketika kita tertimpa musibah. Kemudian yang keempat, ya, kapan kita bersyukur, berhusnudzon kepada Allah. Karena kita berhusnudzon kepada Allah itu adalah bukan hanya kita sudah mendapatkan musibah itu, kita mendapatkan musibah itu sudah berat, itu sudah beban bagi kita. Kalau kita suudzon kepada Allah, tambah lagi bebannya. Ya, sudah sakit dapat dosa lagi. Nah, kalau kita sakit, misalkan tertimpa musibah, kita bersabar, ya pasti ada hikmahnya. Ya, kita tertimpa musibah di dunia, tapi di akhirat kita dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita malah suudzon, ya Allah, kok ini terjadi pada keluargaku, ya Allah. Nah, berarti dia sudah suudzon kepada Allah. Ya, maka ya di dunia dapat musibah, di akhirat dapat dosa besar. Musibah yang bertubi-tubi. Nah, kemudian yang keempat, kapan kita berhusnudzon kepada Allah? Di saat kita berdoa. Ketika kita berdoa, hendaklah kita pasang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kalau tidak, Allah tidak akan mengabulkan doa. Dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan engkau yakin doamu dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, anna Allah la yastajibu du'a min qalbil ghafilin lahim. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hamba yang hatinya lalai. Hatinya lalai. Lalai apa? Dia enggak yakin doanya dikabulkan. Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, beliau mengatakan termasuk hati lalai dalam berdoa, yaitu ia tidak tahu apa yang ia ucapkan. Ia tidak tahu apa yang ia ucapkan dari doa itu. Ya, makanya kalau kita ingin menghafal doa, hendaknya kita pahami dulu. Kalau kita nggak hafal teksnya full, kita pahami dulu maknanya doa ini. Misalkan untuk agar anak itu jadi soleh, Rabbi habli minas sholihin, seperti itu. Oh, maknanya doa ini untuk menangkal apa? Penyakit. Misalkan, ya Allah, ini a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Oh, kita paham, kita baca artinya dulu. Nah, ya ketika kita berdoa, kita lagi minta ini. Kalau kita nggak tahu artinya, seperti kita baca mantra ini.
Ya, bisa jadi nggak dikabulkan. Ya, jadi kita berdoa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan engkau yakin doamu dikabulkan. Mengapa? Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi. Ketahuilah Allah enggak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, enggak yakin dikabulkan dan enggak tahu apa yang dibaca. Kan doa itu kan minta. Dan Allah tahu, ya tahulah. Tapi memang Allah berikan syarat ya kepada kita untuk mengabulkannya dengan syarat tadi. Jangan sampai kita lalai dan Allah yakin kita dikabulkan doanya. Nah, kalau seandainya Allah tahu, sekarang saya tanya, Allah tahu Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau Allah tahu apa yang kita disuruh berdoa, Allah kan tahu apa yang kita inginkan. Ya sudah, kita nggak usah berdoa. Allah kan tahu. Nah, ini nggak benar pemikirannya. Kenapa? Karena kita tuh berdoa itu menunjukkan bahwasanya kita itu adalah hamba yang lemah, butuh kepada Zat yang Maha Kaya. Ya. Dan salah satu fungsi dari ibadah itu kan tunduk dan merendahkan diri. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan ibadah, ya, maka kita adalah seperti kita itu merendahkan diri di hadapan Zat yang menciptakan kita. Kita merasa butuh. Ya ayuhan nasu antumul fuqara, kata Allah dalam surat Fatir. Wahai manusia, kalian itu orang-orang yang fakir. Kalian itu orang-orang yang mintalah kepada Allah. Ya. Nah, dan yang terakhir, alhamdulillah Mas, hendaklah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mencari rezeki. Ketika kita mencari rezeki, adalah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah itu adalah Zat yang Maha Kaya, yang tidak mungkin membiarkan hambanya mati kelaparan. Ya, kalau kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan cukupkan kita. Kita bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup baginya. Allah akan cukupi baginya. Ya. Dan tentu ketika kita mencari nafkah, ya, kita harus menjadi orang yang bertakwa tetap. Mengapa? Agar nafkah kita halal yang akan kita berikan kepada keluarga. Yang pertama kita harus bertakwa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Ya, dan Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, dan rezeki di sini bukan hanya rezeki harta, Pak. Terkadang orang itu memandang rezeki itu bisa punya rumah mewah, punya mobil, ya, bisa berangkat haji umroh, ya, bolak-balik. Rezeki bukan hanya itu. Ya, itu rezeki, tapi bukan hanya itu. Allah berikan kita istri yang salihah, yang enggak pernah bantah kepada kita, itu rezekinya, Masya Allah. Ya, karena Nabi SAW ya, mengatakan wanita salihah adalah sarratka idza nadarta. Idza nadarta sarratka. Idza amarta ata'atka. Istri salihah itu apa? Ketika kamu lihat itu menyenangkan. Ya, maksudnya menyenangkan itu maknanya ada dua, bisa jadi istrinya yang cantik, atau bisa jadi yang kedua, ya, dia itu senyum terus ketika bertemu suami. Karena orang kalau cantik-cantiknya orang, kalau perut itu gak bakain apa dimana. Secantik-cantiknya wanita kalau perut gak enak dimana. Ya, lagi istri kalau dia itu sudah bibirnya ke bawah ini sudah gak enak dimana. Ya, makanya harus senyum, sering senyum ya. Dan senyum itu pahala. Ya, wa idza amarta ata'atka. Apabila kamu perintah dia taat. Itu rezeki yang Masya Allah. Atau kita diberikan anak-anak yang saleh-salehah, itu rezeki yang Masya Allah. Ya, berapa banyak orang yang kaya, yang mewah, Masya Allah, ya, punya Lamborghini, Alphard mobilnya, mungkin, tapi alhamdulillah anak-anaknya semuanya penyakit. Waliyadzubillah. Apakah ada kebanggaan bagi orang tuanya? Tidak ada. Kecuali orang tuanya sama, jadi sama-sama alhamdulillah anakku sama-sama nyambung. Ya, tidak tahu lah itu. Alhamdulillah. Itu rezeki anak soleh. Ya, kita diberi kesehatan, kita diberi istri soleh, salihah, ya, suami yang soleh, itu merupakan nikmat dan rezeki. Jadi
Jadi rezeki tidak bisa diukur dengan harta. Karena ketenangan orang itu bukan tidak bisa diukur dengan harta. Kalau tidak percaya, kalau antum melihat orang-orang yang maaf ya, yang mungkin di bawah jenengan semua, mereka itu bisa bahagia, mereka itu bisa senang terus walaupun dengan ala kadarnya. Itu karena apa? Karena qanaah. Karena apa? Ia mensyukuri bahwasanya ini adalah rezeki. Dan ada pun orang yang terkadang orang yang banyak hartanya misalnya, ya akan tapi hidupnya kok rasanya kok mengeluh terus susahnya, nggak qanaahnya. Ya. Pulang berangkat pagi, ya kerja pulang malam, di rumah pun masih garap kerjaan kantor. Nikmatnya di mana? Gitu. Kapan kumpul sama keluarga sama anak-anak? Enggak. Berbeda dengan orang-orang yang masya Allah bisa kumpul sama keluarga itu nikmat. Ya, itu rezeki. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kita poin-poinnya tadi yang pertama adalah kita sebelum mati berhusnuzon kepada Allah. Kemudian ketika kita berbuat dosa, ya kita berhusnuzon kepada Allah. Bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan taubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu ketika kita tertimpa musibah, ya yakin setiap takdir Allah itu pasti ada hikmahnya. Yang keempat ketika kita berdoa kepadanya, yakin harus dikabulkan doanya. Dan yang kelima yaitu ketika kita mencari rezeki, kita wajib berhusnuzon kepada Allah. Kalau kita tidak berhusnuzon, bisa jadi Allah tidak berkahi rezeki kita. Ya, dengan suudzon merupakan dosa besar. Berprasangka buruk kepada Allah merupakan dosa besar. Hadza wallahu a'lam. Kalau tidak ada, mari kita tutup kamu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.